Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hairul Asmil. NIM 2210417836, program studi pemasaran agribisnis, dosen pembina Adi Mursalin SEMN CP ACM, kelas F1 konversi pada hari tanggal Jumat 12 Mei 2023, jurusan manajemen. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ujian UTS yang diberikan kepada saya. Lebih untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menjawab soal bagian A. Nah, apa tujuan Anda mengikuti kuliah pemasaran agribisnis? Tujuan saya itu untuk mendapatkan ilmu, dan saya dapat belajar merancang suatu kegiatan bisnis sebagaimana konsep dan tujuan saya sebelumnya untuk melakukan proses pengembangan atau untuk masa depan, untuk melakukan proses melalui pemasaran agribisnis ini, dan ilmu yang saya dapat dari pemasaran agribisnis ini. Nah, soal selanjutnya, berapa kali Anda menghadiri kuliah pemasaran agribisnis? Mengapa? Yang saya hadir itu 3 kali, karena itu salah satu syarat untuk mendapatkan nilai dari dosen serta menambah pemahaman saya mengenai pemasaran agribisnis ini, dan mudah-mudahan saya bisa mengaplikasinya kelak nanti. Selanjutnya, ada berapa tugas yang sudah Anda kerjakan, dalam bentuk apa tugasnya, dan jelaskan tugas Anda. Yang pertama itu membuat video rekor ringkasan dan jawaban setelah menonton video YouTube pemasaran dalam agribisnis, dan dikumpulkan link YouTube-nya di grup mata kuliah pemasaran bisnis. Yang kedua, subscribe YouTube Pak Adi. Yang ketiga, daftar Affilio Marketplace yang dikirim oleh Pak Adi di Mursalin. Selanjutnya, apakah Anda sudah bergabung di Google Chrome? Apa yang diberikan di Google Chrome? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas? Apakah sudah dinilai, dan berapa nilai kalian? Jawaban saya, sudah Pak, saya bergabung dalam Google Chrome. Terus saya mengumpulkan link video YouTube ringkasan materi pemasaran agribisnis tanggal 24 April. Soal nilai saya belum lihat, Pak. Nah, soal selanjutnya, apa itu Affilio Marketplace? Jelaskan. Yang saya ketahui bahwa Affilio itu merupakan perusahaan platform aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan sistem afiliasi bertingkat yang memadukan 2 pemasaran, yaitu digital marketing dan network marketing, yang bertujuan untuk menyediakan berbagai macam produk umum dan layanan yang lebih mudah dari pemasaran dengan kualitas yang sama tetapi melalui proses online. Yang kedua, dari mana mengetahui Affilio Marketplace? Saya mengetahuinya karena Pak Adi yang share kepada saya, supaya saya bisa melihat dan bisa bergabung. Sebagaimana pengguna sekarang ini, medsos, info tentang Affilio itu marketplace dengan secara mudah didapatkan di platform digital medsos seperti di FB, IG, ataupun di TikTok. Maupun itu yang paling penting, yaitu dari
share dari Pak Adi ya. Langsung saja, nggak kita share dari, nggak kita lihat dari IG atau TikTok pun, tapi itu saya langsung terima dari Pak Adi, yaitu dengan mudah diakses dengan penyediaan jasa penjualan atau pembelian online. Selanjutnya, apakah Anda mendaftar di Affilio Marketplace dan apa nama web Anda? Yaitu ya, saya jawab Pak, saya sudah daftar, dan nama web saya itu tokoaffilio.com Andi Erul 93. Nah, selanjutnya, apa Anda tertarik ikut Affilio? Ya Pak, saya sangat tertarik bergabung sebagai Affilio karena saya dapat dengan mudah berjualan online tanpa ada biaya yang dikeluarkan sama sekali. Dengan bergabung di Affilio juga, pada zaman teknologi seperti sekarang ini, hampir semua produk atau jasa bisa kita beli secara online. Dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, kita bisa memanfaatkan program affiliate marketing yang sudah ada dengan hanya memilih produk apa yang mau kita inginkan dan apa yang kita ingin promosikan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kerja Affilio? Nah, yang saya ketahui bahwa yang pertama itu pembeli melihat katalog, lalu melakukan order serta melakukan pembayaran yang akan disimpan sementara oleh pengelola marketplace. Order diterima penjual dan dikonfirmasi ke pembeli. Jika stok tidak ada, maka konfirmasi adalah berupa pembatalan. Jika stok siap, maka konfirmasinya adalah penerima orderan. Selanjutnya, penjual mengirimkan barang yang diorder melalui pihak ekspedisi. Selanjutnya, resi pengiriman yang didapat dari pihak ekspedisi diinput ke marketplace, sehingga pembeli juga dapat melakukan pengecekan barang diterima. Pembelikan cek, jika puas, pembeli dapat memberi ulasan atau rating. Kemudian dana pembayaran ditransfer ke rekening penjual oleh pengelola marketplace. Selanjutnya, jika barang tidak sampai atau tidak sesuai, maka pembeli dapat mengajukan komplain kepada penjual dan proses dimediasi pengelolaan marketplace. Pada kondisi ini bisa terjadi berbagai solusi: uang dikembalikan full, uang dikembalikan sebagian, atau barang ditukar. Selanjutnya, ada beberapa marketing plan di Affilio. Jelaskan marketing value di Affilio tersebut. Dan saya ketahui bahwa yang pertama itu lihat reputasi marketplace, yang kedua sistem transaksi yang mudah, yang ketiga marketplace yang ramai, selanjutnya marketplace yang memiliki fitur lengkap, marketplace memiliki layanan pelanggan, jual produk yang langka tapi banyak dicari, kemudian jual produk dengan harga yang lebih murah, dan tulis deskripsi produk yang lebih jelas. Selanjutnya, jelaskan komisi yang didapatkan dalam Affilio. Nah, yang saya ketahui bahwa semakin besar target yang dicapai tenaga penjual, semakin tinggi tingkat atau komisi yang didapatkan. Skema ini bertujuan agar tenaga penjual terus termotivasi untuk mencapai target penjualan. Nah, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pemasaran agribisnis? Nah, saya ketahui bahwa agribisnis itu didefinisikan sebagai sejumlah kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk memberi kepuasan kepada konsumen dari barang dan jasa yang dipertukarkan. Secara parsial, pemasaran agribisnis ini terdiri atas pemasaran input dan alat-alat pertanian, pemasaran produk pertanian, dan pemasaran produk agroindustri, serta pemasaran jasa-jasa pendukung agribisnis. Nah, soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran? Nah, bauran pemasaran ini adalah beberapa variabel di dalam teknik pemasaran yang diterapkan oleh pemilik bisnis untuk mencapai target penjualan.
salah satu komponen di dalam pemasaran yang digunakan oleh pemilik bisnis untuk memasarkan layanan atau produk kepada pelanggan potensial. Selanjutnya, bagaimana cara memasarkan produk agribisnis ini melalui Affiliate. Menurut saya, dalam aplikasi itu kita dapat membeli produk agribisnis yang kita inginkan dengan cara melihat detail produk seperti komposisi dan harga. Terdapat juga berbagai paket promo yang dapat menguntungkan konsumen. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat baik produsen maupun konsumen dapat membantu dalam mengatasi pola berbelanja konsumen. Soal selanjutnya, apa perbedaan pemasaran bisnis dengan pemasaran produk manufaktur? Yang saya ketahui bahwa agribisnis ini adalah sebuah bisnis ya, yang menggunakan produk pertanian dari hulu ke hilir. Kegiatan bisnis pertanian ini bertanggung jawab pada berbagai kegiatan pasca panen hingga proses pengolahannya. Bahkan kegiatan bisnis ini juga bertanggung jawab hingga pemasaran produk pertanian. Pemasaran agribisnis dapat ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek manajemen. Aspek ekonomi dan pemasaran agribisnis merupakan aliran produk agribisnis dari produsen pertama, yakni petani, hingga konsumen, baik konsumen potensial atau agribisnis pengolahan maupun konsumen akhir atau rumah tangga yang menerapkan fungsi pemasaran. Sedangkan produk manufaktur yaitu tujuan penjualan produsen ini dari perusahaan manufaktur, yaitu untuk menyediakan bahan baku yang akan diolah menjadi produk untuk memenuhi permintaan pasar. Semakin banyak permintaan pasar, maka semakin banyak pula produk atau proses produksi yang dilakukan oleh produsen. Sekarang ini kan secara umum perusahaan manufaktur itu juga menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar atau permintaan konsumen. Oleh karena itu, para manufaktur ini melibatkan berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, serta peralatan mesin. Soal selanjutnya, cara memasarkan buah langsat ya, yaitu menentukan target pasar dengan mengetahui target pasar yang dituju, itu ya. Terus penentuan lokasi usaha. Ini juga penentuan lokasi usaha harus strategis yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Terus kita melakukan promosi yang berkala, baik itu melalui media sosial ataupun pengenalan kepada masyarakat secara umum. Bisa dilakukan dengan promosi, yaitu dalam promosi ini ada dua jenis yang bisa kita lakukan secara bersama, yaitu promosi online dan offline. Namun tipe promosi usaha buah-buahan yang paling baik adalah promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya soal bagian D itu judul video. Judul video yaitu sistem pemasaran pertanian dan manajemen pemasaran. Pembicara Ameliran Haris Nasution, SPMSI. Manfaat dalam pembelajaran mempelajari sistem pemasaran, yaitu pemasaran membantu bisnis untuk mengetahui bagaimana permintaan konsumen di pasar sebelum menawarkan produknya. Pemasaran berorientasi pada konsumen karena proses pemasaran dimulai dari dan diakhiri dengan konsumen. Selanjutnya, manajemen pemasaran yang baik dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh sebagai berhasilan atas penjualan produk yang memuaskan. Selanjutnya, menciptakan permintaan di pasar merupakan tujuan pertama dari adanya manajemen pemasaran. Hal ini biasa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membuat misi terencana untuk mengetahui selera dan potensi
atau preferensi konsumen yang di pasar terhadap barang dan jasa. Selanjutnya, dengan adanya manajemen pemasaran yang baik, pelayanan dan kualitas barang atau jasa yang disediakan bisnis pun juga akan meningkat. Dengan ini citra produk pun menjadi baik dan dikenal oleh masyarakat. Cara mempelajari manajemen untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan dan keinginan konsumen, ada berbagai hal yang diperhatikan, yaitu analisis terhadap peluang dan ancaman serta analisis perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan memenuhi syarat diantaranya dapat diukur baik besarnya maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut. Adapun yang dapat disimpulkan bahwa perencanaan pasar bertujuan untuk memberikan pendekatan yang sistematik dan rapi bagi perusahaan dengan cara yaitu yang pertama menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran. Yang kedua, menggunakan cara-cara perusahaan di bidang pemasaran secara insentif dan optimal. Yang ketiga, pengendalian yang dapat tepat dan teratur atau atas catatan, gagasan atau pemikiran serta usaha-usaha atau aktivitas pemasaran dalam perusahaan. Cukup sekian dari saya. Itulah jawaban yang saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjawab ujian tengah semester ini. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan bisa menimba ilmu dari yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.